Perhatikan gambar berikut. Tahap 2 merupakan fenomena yang paling membahayakan dalam perkembangan penduduk di suatu negara. Sebab apa? Nah, adik-adik, ini merupakan model transisi demografi. Nah, model transisi demografi itu adalah model yang menjelaskan bagaimana pola kelahiran dan kematian berubah seiring waktu. Garis yang berwarna hijau adalah tingkat kematian. Garis yang berwarna ungu adalah tingkat kelahiran. Garis yang berwarna oranye itu tingkat pertumbuhan penduduk. Di tahap 2, tingkat kelahiran bayi itu masih tinggi. Sedangkan tingkat kematiannya itu menurun drastis. Berarti kesimpulannya, pada tahap 2 ini banyak bayi yang lahir. Nah, kalau banyak bayi yang lahir, dampaknya apa? Tentu terjadi peluang ledakan jumlah penduduk. Jawaban yang E. Kita lihat yang A merupakan awal transisi demografi, benar tapi bukan dampak utamanya. Yang B banyak penduduk usia produktif secara demografis. Nah, di tahap 2 itu bukan penduduk usia produktif, tetapi non-produktif. Bayi itu kan masuk kelompok usia non-produktif. Jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak. Nah, model transisi demografi ini tidak menjelaskan mengenai jenis kelamin, tapi tingkat kelahiran dan kematian. Fenomena perpindahan penduduk dari kota besar ke daerah desa atau ke daerah suburban kerap terjadi di beberapa negara maju. Berikut adalah push faktor yang mendorong terjadinya counterurbanisasi adalah, nah, counterurbanisasi atau perpindahan penduduk dari kota besar ke daerah suburban atau ke daerah pinggiran itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada yang disebut dengan faktor penarik, ada faktor pendorong. Kalau faktor penarik berarti ada sesuatu yang istimewa di desa tadi sehingga mereka harus pindah. Sedangkan faktor pendorong adalah faktor yang memaksa mereka untuk pindah. Nah, kita perhatikan opsi jawabannya. Kualitas udara yang buruk di kota besar itu merupakan faktor pendorong. Maka sesuai pertanyaan soal, jawabannya yang A. Kalau yang B, harga lahan yang murah di kota kecil itu bukan faktor pendorong, bukan pula faktor penarik. Harusnya kalau harga lahan yang murah di kota, mereka nggak bakalan pindah. Yang C juga sama, yang D, keterbatasan infrastruktur di kota kecil pun juga sama. Secara umum, karakteristik penduduk berdasarkan struktur usia dan jenis kelamin di suatu negara digambarkan melalui piramida penduduk. Negara dengan contoh kecenderungan piramida penduduk tersebut, seperti pada gambar berikut ini adalah, nah adik-adik, ini merupakan penduduk piramida jenisnya stasioner. Piramida penduduk stasioner itu menggambarkan jumlah penduduk yang seimbang antara usia muda dan usia tua. Artinya jumlah kelahiran dan kematian itu hampir sama. Jadi jumlah penduduk tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Piramida ini cocok untuk menggambarkan kondisi negara maju seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan negara-negara maju lainnya. Kita lihat opsi jawabannya, maka yang cocok adalah yang D. Prancis, Jerman, dan Inggris Raya merupakan negara maju. Gambar berikut menunjukkan grafik persentase jumlah agama yang dianut oleh penduduk dari sebuah negara. Yang berwarna oranye adalah penduduk Muslim, sedangkan yang berwarna biru itu adalah ortodok. Maka kesimpulannya mayoritasnya adalah Muslim sebesar 95,6. Maka negara yang dimaksud adalah negara Kosova. Jawaban yang C. Dalam buku Ziket Runner karya Khalid Hussein, karakter Hasan dan ayahnya Ali mengalami diskriminasi oleh suku Pashtun yang menjadi mayoritas di Afghanistan. Hal ini disebabkan keduanya berasal dari etnik apa? Pada novelnya itu diceritakan kalau Hasan dan ayahnya Ali ini berasal dari etnis Hazara, yaitu kelompok minoritas di Afghanistan yang sering mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan kekerasan dari mayoritas etnis Pashtun. Nanti boleh dibaca novelnya, ini bagus ceritanya ini. Maka jawabannya adalah yang D, Hazara. Apa yang menjadi kelemahan utama dari Human Development Index atau HDI? Nah, adik-adik harus tahu terlebih dahulu apa itu HDI. HDI adalah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu negara berdasarkan 3 aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kesehatan itu diukur melalui angka harapan hidup, pendidikan itu melalui lama dan harapan sekolah, standar hidup melalui PDB per kapita. Nah, kelemahan dari HDI ini tidak mencerminkan ketimpangan kemiskinan yang ekstrim dan ketidaksetaraan gender dalam suatu negara.
Karena HDI ini hanya mengukur atau menghitung secara Karena HDI ini hanya mengukur secara nasional, maka jawaban nomor 56 adalah yang B. Nama peristiwa di bawah ini yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah unsur budaya dibawa dari tempat aslinya, lalu dibawa ke tempat lain, lalu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai budaya asli tempat tersebut adalah, nah itu istilah dari pizza effect. Jawabannya yang C. Sebuah perusahaan makanan cepat saji global menyesuaikan menu dan rasa makanannya agar sesuai dengan selera lokal di setiap negara tempat mereka beroperasi. Ini adalah contoh penerapan konsep apa? Nah, ini sangat mudah jawabannya karena dia menyesuaikan dengan selera lokal, maka konsepnya adalah lokalisasi. Jawaban yang C. Penentuan lokasi PLTA sejatinya memperhatikan berbagai aspek. Faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan lokasi yang ideal dalam pembangunan PLTA adalah kalau menentukan lokasi ideal, maka titik beratnya lebih kepada faktor fisik wilayahnya atau topografi wilayahnya. Nah, sekarang kita perhatikan mana yang berkaitan dengan topografi wilayahnya. Jawaban yang benar ada pada jawaban yang D, mempunyai topografi yang curam serta curah hujan yang tinggi. Karena PLTA itu bekerja dengan mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Dengan topografi yang curam, maka ketika air jatuh dari ketinggian akan menghasilkan energi yang besar. Curah hujan yang tinggi itu untuk menjamin kesediaan air sepanjang tahun. Kalau yang B mempunyai topografi yang datar, kalau topografinya datar, maka energi potensialnya kecil. Kota dikelompokkan berdasarkan jumlah penduduknya. Ciri utama kota megapolitan adalah, nah, kota megapolitan adalah gabungan dari dua atau lebih kota metropolitan yang secara fisik dan fungsional itu saling terhubung, membentuk wilayah perkotaan yang sangat besar dengan jumlah penduduk melebihi 5 juta jiwa, bahkan bisa mencapai puluhan juta. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang B. Kalau di Indonesia, contoh megapolitan ada daerah-daerah di sekitar Jabodetabek. Pariwisata Mice merupakan sektor pariwisata yang mencakup berbagai acara dan kegiatan bisnis yang melibatkan banyak orang dengan kepentingan sama yang berkumpul di suatu tempat. Pariwisata ini penting bagi kota-kota besar karena biasanya melibatkan wisatawan dengan karakteristik berikut kecuali pariwisata Mice adalah jenis pariwisata berbasis kegiatan bisnis dan profesional seperti rapat kerja, konferensi ilmiah, pelatihan, insentif perusahaan, dan pameran dagang. Jadi singkatnya pariwisata Mice ini pariwisata golongan kaum-kaum elit atau para pebisnis, bisa juga organisasi. Kalau pariwisata leisure itu pariwisata keluarga. Kita lihat opsi jawaban yang A, menghabiskan lebih banyak uang perkunjungan dibandingkan wisatawan leisure. Nah, jelas yang A ini karakteristik dari pariwisata mise, karena kaum elit, kaum pebisnis, organisasi itu anggarannya kan sudah pasti. Yang B, tinggal lebih lama di destinasi untuk acara-acara tertentu juga merupakan karakteristik dari pariwisata mise. Karena kalau ada kegiatan rapat kerja, kegiatan bisnis, pasti mereka akan menyewa tempat tersebut atau nginap mereka di sana untuk beberapa hari. Beda dengan pariwisata keluarga, itu biasanya balik hari. C, kunjungan yang bersifat musiman dan tidak teratur. Nah, ini salah. Ini bukan merupakan karakteristik dari pariwisata mise. Ini karakteristik dari pariwisata leisure atau keluarga. Pariwisata mise itu jadwalnya teratur, terencana. Setiap hari ada atau setiap bulan ada, setiap tahun pun juga ada. Kalau wisata keluarga, itu kan nggak tentu jadwalnya kapan. Jadi jawabannya adalah yang C. Selain keindahan Hagia Sophia, Blue Mosque dan Grand Bazaar, serta berbagai hotel dan restoran, pemerintah Turki juga gencar mempromosikan berbagai tur budaya. Pertualangan balon udara di Kapadokia dan pengalaman kuliner unik. Ini menunjukkan bahwa mereka juga sangat memperhatikan elemen lain dalam konsep 4A, yaitu jawabannya adalah yang C, activity. Kenapa activity? Karena activity itu kegiatan yang bisa dilakukan wisatawan selama berada di destinasi, yang memberi nilai tambah selain hanya menikmati daya tarik utama. Di Turki itu kan daya tarik utamanya adalah Hagia Sophia, Blue Mosque, dan Grand Bazaar.
Nah, selain menikmati keindahan utama, mereka juga bisa menikmati wisata budaya dan wisata kuliner. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan untuk membiayai rekonstruksi ekonomi negara-negara Eropa Barat. Program ini sering dipuji karena berhasil memulihkan ekonomi kawasan tersebut dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Namun dalam kerangka kritik dependensi teori, program ini juga dapat dipandang sebagai apa? Dalam teori ketergantungan atau dependensi teori, mereka memandang kalau Marshall Plan ini bukanlah bantuan murni dari Amerika, tapi cara Amerika untuk menguatkan pengaruhnya secara ekonomi dan politik agar membuat Eropa itu bergantung pada sistem kapitalis global yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Jadi Marshall Plan dalam teori dependensi itu menganggap sebagai alat hegemoni dan penguat ketergantungan, bukan sekedar bantuan. Jadi jawabannya adalah yang C. Di antara aksara berikut yang tidak memiliki tipe abuguida seperti Dewa Nagari adalah jawabannya adalah yang D, aksara Hangul. Karena aksara Hangul ini merupakan tipe alfabet murni. Dia berasal dari Korea. Kalau Hanacaraka, Malayalam, Khmer, Lao itu tipenya abuguida. Matrilineal berarti garis keturunannya berasal dari garis keturunan ibu atau diambil dari garis keturunan ibu, lawannya patrilineal dari garis keturunan ayah. Jadi yang tidak menerapkan garis keturunan secara matrilineal adalah Gaelic. Berada di Irlandia dan Skotlandia, dia menerapkan garis keturunan ayah atau patrilineal.